Dan gak cuma itu aja, Wak, semua laporan bank mencatat bahwa Grand Amato beberapa kali menghabiskan uang sebanyak $20.000 semalam. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini seperti biasa aku akan membawakan satu kisah kriminal tentang penghilangan nyawa yang menimpa satu keluarga di Amerika pada tahun 2018 lalu. Kasus kriminal kali ini betul-betul bikin heboh dan membuat warga Amerika atau mungkin kalian nih bakal emosi karena penghilangan nyawa ini bermula dari obsesi terhadap seorang wanita yang ditemui sama si pelaku ini di sebuah situs pornografi. Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke apanya ya. Check it out. Oke, Wak, seperti biasa sebelum kita masuk ke kronologi kejadiannya, aku mau jelasin dulu ke kalian tentang latar belakang dari tokoh utama di kasus ini, yaitu Grand Amato, Wak, ya. Jadi, Wak, si Grand Amato ini merupakan anak bungsu dari keluarga Amato. Dia lahir pada tanggal 20 Mei tahun 1989 di Florida. Ibunya bernama Margaret dan bapaknya bernama Chad Amato. Nah, Grand ini, Wak, memiliki dua orang abang, dua orang kakak laki-laki bernama Jason dan Cody Amato. Jason merupakan kakak angkat yang memang diadopsi oleh orang tuanya sejak kecil. Sementara itu si Cody ini merupakan kakak kandungnya si Grand yang usianya nggak begitu beda jauh dari si Grand, cuma beda 2 tahun aja, Wak. Jadi kakak pertamanya ini adopsi, yang kedua anak ketiga kandung gitu ya. Nah, secara latar belakang, Wak, keluarga Amato ini juga bukan orang sembarangan. Mereka ini adalah keluarga yang tergolong kaya dan juga berpendidikan. Chad Amato, sang ayah dari keluarga ini, bekerja sebagai seorang ahli farmasi di sebuah perusahaan kesehatan, sedangkan sang ibu Margaret bekerja sebagai senior manager di sebuah perusahaan teknologi yang ada di sana ya. Nah, keluarga Amato ini, Wak, diketahui memiliki sebuah rumah mewah kali di kawasan Seminole County yang ada di Florida. Florida. Dan mereka ini juga memiliki beberapa mobil mewah dan beberapa ekor kuda pacu, Wak, yang biasanya dipakai Margaret untuk berkuda. Orang punya kuda tuh kayak udah kaya kali ya kan. Kuda tuh mahal ya. Dan selain berkecukupan secara finansial, keluarga Amato ini juga hidup dengan sangat harmonis dan bahagia. Tapi itulah dia, di balik kesempurnaan itu, Chad, sang ayah ini, Wak, dikenal tegas dalam mendidik ketiga anaknya. Setiap ada sesuatu yang nggak pas kali di hati si Chad, Wak, Chad tuh seringkali melampiaskan amarahnya lewat kata-kata gitu loh. Jadi macam tipe-tipe bapak-bapak strike itulah, Wak, si Chad nih. Dan hal itulah yang membuat Jason, si anak pertama, merasa nggak betah tinggal di rumah. Dan ketika dia menginjak usia 18 tahun, udah cukup usia nih, Jason pun memutuskan untuk keluar dari rumah dan mencari penghidupan sendiri. Dia nggak mau lagi tinggal sama bapaknya kan. Tapi meskipun udah nggak tinggal bareng, Wak, Jason ini masih menjalin hubungan baik dengan keluarganya. Jason masih sesekali pulang ke rumah, dia ketemu mamanya, dia menjenguk adik-adiknya gitu ya. Nah, sementara itu si Cody sama si Grand, anak kedua dan anak ketiga, tetap tinggal di rumah orang tuanya. Oke. Semenjak kakak pertama mereka udah nggak tinggal serumah lagi, hubungan Cody sama si Grand ini jadi makin lengket lagi nih adik-beradik ini. Bahkan mereka juga bersekolah di SMA yang sama, yaitu di Timber Creek High School, dan mengikuti ekstrakurikuler yang sama juga. Pokoknya di mana ada si Cody, selalu ada si Grand di situ. Meski kemana-mana mereka selalu berdua, Cody sama si Grand ini memiliki kepribadian yang sangat-sangat berbeda. Cody ini, sang abang atau anak kedua ini, adalah anak yang supel, ceria, dia baik hati, banyak temennya gitu ya kan. Sementara si Grand cenderung penyendiri gitu, Wak, dan gak punya banyak teman. Nah, nengok adiknya yang tampak sering kesepian, si Cody ini sebagai kakak kandung, ya kadang-kadang juga ngerasa kasihan lah gitu sama si Grand, Wak. Dia pun sering lah mengajak si adiknya ini untuk ikutan hangout bareng sama teman-temannya. Kasihan kali lah aku tengok adik aku nih ya. Udah aku ajakin aja lah biar dia punya kawan juga, kayak gitulah pikiran si Cody, Wak. Singkat cerita, setelah mereka lulus SMA, Cody sama si Grand lagi-lagi berkuliah di jurusan yang sama. Mereka mengambil jurusan keperawatan di University Central Florida. Setelah lulus kuliah, si Grand pun mengikuti jejak kakaknya, yaitu bekerja sebagai seorang perawat di salah satu rumah sakit yang ada di Florida. Sampai sini, Wak, baik si Grand maupun si Cody sama-sama bekerja dengan lancar tuh di sana, tanpa ada kendala apapun. Sampailah kemudian tibalah masa di mana si Grand ini, si anak bungsu ini,
ini mulai tersandung sebuah masalah hukum. Jadi ceritanya Wak, di bulan Juni tahun 2018, si Grand ini ketahuan mengantongi 8 botol propofol atau obat bius Wak ke dalam saku bajunya. Kawan kerjanya si Grand nengok hal itu tuh, ditegur, nyala siapa si Grand. Grand, mau kau bawa kemana obat bius tuh? Mau kau curi ya? Katanya. Enggak ada aku maksud mau curi kok. Ini obat ini mau ku kasih ke pasien, kata si Grand. Nah, dengar penjelasan itu, entah kenapa kawannya nggak percaya Wak. Kawannya ini ngelaporlah ke atasannya mereka, dan by the way Wak, mencuri propofol itu dianggap kejahatan serius loh, karena si propofol ini setara sama narkoboy katanya. Dah, dilaporkanlah ke si atasan kan. Gak lama dari itu Grand pun dipanggil sama atasannya, diinterogasi lah gini. Kok benar gak nih kau yang mencuri gitu? Waktu ditanya gak ngaku dia Wak. Enggak apa, gak ada, saya gak ada maksud buat curi, saya mau ngasih ke pasien kok. Kasih pasien siapa? Adalah tuh ke sana. Gak betul kok nih kayak gitu. Meskipun dia tidak mau mengaku Wak, berdasarkan informasi dan juga bukti-bukti yang ada, Grand ini pun terbukti melakukan pencurian itu. Dan memang setelah dia terbukti bersalah, dia pun langsung itu dikeluarkanlah dari tempat kerjanya, alias dia dipecat. Nah, setelah dipecat dari rumah sakit itu Wak, Grand pun jadi kehilangan semangat untuk mencari pekerjaan lagi. Setiap hari dia hanya mengurung dirinya di dalam kamar sambil bermain game atau berselancar di internet. Awalnya keluarga Amato berusaha maklum aja nih dengan apa yang sudah dilakukan sama si Grand. Mereka tuh sempat mikir, oh ya sudahlah, biarin aja lah dulu, siapa tahu si Grand ini masih pengen berehat sebentar. Nanti kalau misalnya dia udah agak tenang, udah mulai agak fresh lagi tuh pikirannya, pasti nanti dia nyari kerja lagi. Dalam pikiran keluarga kayak gitu. Tapi makin dibiarkan kok makin menjadi-jadi kelakuan si Grand ini. Bahkan di titik ini Wak, tidak ada tanda-tanda si Grand ini mau cari pekerjaan lagi gitu loh. Hal inilah yang akhirnya bikin keluarga Amato ngerasa jengah lah lagi kan. Apalagi usianya si Grand waktu itu udah menginjak 29 tahun Wak. 29 tahun, bukan anak-anak lagi. Sampailah pada suatu hari Margaret dan Chad ini pun, atau ibu bapaknya si Grand, nanyalah ke si Grand, anakku, kamu mau sampai kapan jadi pengangguran kayak gini terus? Kok gak mau kerja lagi kah kayak abangmu tuh? Nah, denger itu Wak, tersinggung si Brad. Dia bilang, apa sih? Kalian kenapa selalu nyuruh aku cari kerja? Kalian gak ikhlas aku tinggal di sini? Udahlah, gak usah ikut campur urusan aku, kata si Grand kayak gitu. Meskipun si Grand tersinggung sama pertanyaan itu, kedua orang tua si Grand pun masih terus berusaha menasehati dia untuk carilah pekerjaan tuh, kayak gitu. Tapi makin diingatkan Wak, si Grand ini justru makin merasa kesal dan ujung-ujungnya bertengkar. Saking seringnya bertengkar sama kedua orang tuanya, si Grand ini jadi malas keluar kamar gitu loh. Setiap hari kebiasaan si Grand tuh cuma berputar di makan, tidur, ngegame internet, makan, tidur, ngegame internet, kayak gitu aja terus. Nah, hingga akhirnya Wak, disinilah titik atau awal mula kehancuran dari keluarga Amato ini. Pada suatu hari, Grand ini tidak sengaja mengunjungi sebuah situs pornografi yang akhirnya menjerumuskan hidupnya ke jurang kehancuran. Ya, ini kisah selanjutnya. Nah, jadi Wak, karena dia ini nggak punya aktivitas yang produktif, Grand pun jadi kecanduan mengunjungi sebuah website tidak senonoh berinisial MFC, ya. Nggak perlu aku sebutin di sini apa websitenya ya. Tapi yang jelas Wak, website ini berisi ratusan camgirl atau wanita-wanita seksi dari seluruh dunia yang sering melakukan live streaming di situ. Nah, para pengunjung website ini bisa menonton, ngechat, bahkan video call sama si cewek-cewek itu. Tapi ada syaratnya di sini, mereka harus membayar sejumlah uang. Jadi si camgirl ini akan sering mengadakan live streaming, dan kalau misalnya penonton mau join live-nya ini, penonton tuh harus bayar kayak gitulah. Nah, ya. Jadi tuh pas dia lagi nyekrol di website ini, Grand Amato ngeliatlah ada seorang cewek seksi yang bernama Sylvie dari Bulgaria. Nah, pas nengok profil si Sylvie ini, Grand langsung tersihir Wak sama kecantikan dan kesaksian si Sylvie ini. Si Grand pun akhirnya rela lah itu merogoh kantong dan mengeluarkan sejumlah uang demi menonton, cuma untuk menonton si Sylvie ini siaran langsung. Terus pas dia udah bayar, dia masuklah ke live streamingnya si Sylvie. Si Grand pun langsung disapa lah itu kan sama si Sylvie kan, secara dia udah bayar tuh ya, disapa sama si Sylvie, "Hai Grand," nenek gitu. Nah, tapi rupanya di sini Wak, si Grand ini salah tangkap. Si Grand justru ngerasa kalau Sylvie adalah satu-satunya orang yang memperlakukan dia dengan spesial. Padahal Sylvie juga kayak gitu sama orang-orang lain yang bayar. Dia pikirnya Sylvie ini cuma perhatiannya sama aku kayak gitu. Alhasil apa? Grand pun kembali lagi mengunjungi website itu lagi dan lagi untuk menonton dan juga mendapat perhatian dari si Sylvie. Mulai candu deh di situ ya. Dan sekedar informasi nih Wak, ya perlu kalian catat. Untuk nonton si Sylvie atau nonton cewek-cewek di MFC ini, untuk menonton si Sylvie ini live aja, kita bahas si Sylvie lah dulu ya. Untuk nonton live ini Wak, harga tuh dihitung token. Jadi token ini adalah satuan koin di website itu. Nah, buat nonton si Sylvie harganya tuh 90 token per menit loh ya, per menit.
menit, 90 token per menit. Sementara si Grand Amato diketahui sering beli 5.000 token. 5.000 token ini harganya berapa? $600 wah, atau sekitar 9,5 juta rupiah untuk setiap kali nonton si Sylvie cuma 56 menit. Bayangkan sama kalian, dia ngabisin 10 juta rupiah ya dalam 1 jam aja cuma buat nonton model ini ha. Dan gak cuma itu aja wak, semua laporan bank mencatat bahwa Grand Amato beberapa kali menghabiskan uang sebanyak $20.000 semalam demi nonton dan nyawer si Sylvie. $20.000 wak, padahal seperti aku bilang tadi, Grand Amato nih pengangguran, dia belum punya penghasilan wak, masih nebeng sama mama bapaknya. Terus uangnya dari mana? Dari itulah. Grand Amato ini ternyata sering meminta sejumlah uang sama mama bapaknya sama abangnya juga wak. Dan uang itu lalu dia gunakan untuk apa? Buat nonton si Sylvie. Awalnya keluarga Amato nggak keberatan sama sekali sering dimintain uang wak. Mereka juga orang kaya. Tapi karena semakin lama nominal uang yang diminta sama si Grand ini makin banyak, mereka jadi penasaran juga. Mereka nanyalah, sayang, kamu lihat sering minta uang terus, buat apa uang tuh? Kata orang tuanya kan. Nah, mendengar pertanyaan itu si Grand agak pernah panik tuh wak. Dia takut tuh dimarahi bapaknya kan galak kan. Nah, disinilah dia pun berani berbohong dengan mengatakan bahwa dia menggunakan uang-uang itu untuk membangun karir sebagai gamers di sebuah platform gitulah namanya Twitch, kata dia gitu. Mendengar penjelasan itu, orang tua Grand ya percaya aja wak. Mereka sama sekali nggak curiga kalau si Grand ini berbohong gitu ha. Nah, di sisi lain nih, karena kebohongannya tidak tercium sama sekali ya, Grand makin nggak bisa terkontrol lah. Bahkan di titik ini wak, si Grand itu sudah bertingkah halu gitu loh dengan mengaku kepada Sylvie bahwa aku ini seorang gamer sukses loh, aku punya harta melimpah ke si Sylvie. Terus yang lebih gilanya lagi wak, si Grand ini rela mengeluarkan uang dengan nominal yang jauh lebih besar supaya Sylvie ini mau tampil seksi seperti yang diminta sama si Grand. Caranya gimana? Si Grand ini dikirimnya baju-baju seksi kepada si Sylvie kan, dia minta si Sylvie pakai waktu live. Jadi dia macam request khusus gitulah sama si Sylvie ini. Pokoknya di titik ini wak, si Grand Amato tuh betul-betul kecanduan kali sama si Sylvie. Bahkan bisa dibilang dia sangat-sangat terobsesi sama sosok Sylvie Diakpani ha. Nah, karena obsesinya semakin menggila ya otomatis Grand juga butuh lebih banyak uang lagi lah kan buat nontonin si Sylvie, buat nyawer si Sylvie, buat ngasih kado ke si Sylvie ya kan. Nah, di sini lah wak, si Grand ini udah nggak minta uang lagi sama keluarganya. Tapi apa? Dia nyuri uang sama kartu kredit punya bapaknya, punya ibunya, sama punya abangnya, dicurinya. Awal-awalnya kelakuan si Grand memang nggak ketahuan wak, tapi sejauh-jauhnya tupai melompat jatuh juga deh kan. Pada suatu hari chat Amato, bapaknya notice wak kalau ada tagihan dengan nominal yang sangat-sangat fantastis dari kartu kreditnya. Dia dapat notifikasi, dia penasaran lah, langsung dia cari tahu kenapa nih kok ada tagihan besar kali. Sampai akhirnya diketahui lah bahwa ternyata anaknya si Grand ini sudah membobol kartu kreditnya. Melihat apa yang sudah dilakukan sama si Grand, wah, apa nggak langsung naik darah lah si Chat ini. Dimarahi si Grand habis-habisan karena tahu si Chat ini juga naik pita man orangnya. Selain Chat, ibunya si Margaret juga marah besar wak dengan kelakuan Amato. Tapi di sisi lain si Cody, abangnya si Grand ini justru bersikap sebaliknya wak. Cody tetap memperlakukan Grand dengan baik seolah tidak terjadi apa-apa. Dan puncaknya pada bulan Desember tahun 2018, Cody ini mengajak Grand liburan ke Jepang buat refreshing biar nggak bertengkar terus. Kok pasti muntap kok di rumah kan 500 sama mama papa. Ayolah kita di liburan. Dibawa liburan sama si Cody tau kalian. Dan waktu itu mereka nggak cuma pergi berdua aja wak. Cody ngajak kawan dekatnya namanya Jericho. Bertiga lah nih orang ini pergi ke Jepang kan. Sesampainya di Jepang mereka pun langsung lah itu berjalan-jalan dan mengunjungi beberapa tempat wisata. Selama liburan itu berlangsung wak, Cody ini memakai uang pribadinya sendiri loh untuk mengcover semua biaya atau semua segala kebutuhan dia sama juga adiknya. Adiknya nggak punya uang, si Grand tuh dibiayai semua ya. Tapi meskipun sudah diperhatikan, sudah disayang-sayang sama si Cody, rupanya si Grandnya juga belum tobat juga wak. Dia kembali melakukan sebuah kesalahan besar yang akhirnya mencoreng nama baik keluarganya waktu liburan nih. Kalian tahu apa? Jadi ceritanya ketika mereka bertiga masih di Jepang, Cody, Grand sama Jericho ini berencana untuk mengeksplor sebuah tempat di suatu tempat. Tapi sebelum berangkat wak, Grand ini bilang sama si Cody, Bang Cody, aku di hotel aja lah ya, aku nggak ikut lah, nggak enak badan aku, kata si Grand. Oh ya udahlah nggak apa-apa deh, kamu istirahat aja lah ya, kata si Cody. Ya bang. Udahlah tuh, Cody sama Jericho pergilah berdua. Sisalah si Grand ini di hotel kan. Saat setelah mereka berdua pergi wak, Grand Amato langsung digeledahnya barang-barang Jericho. Barang-barang kawan abangnya tuh dicuri ya, kartu kredit punya si Jericho nih. Terus dipakai buat apa? Buat nonton live streamingnya Sylvie lah.
Tapi di sini Jericho belum sadar ya kalau kartu kreditnya udah dicuri, Wak ya. Sampai akhirnya beberapa saat kemudian Jericho ditelepon orang rumah, ditelepon orang tuanya, ditelepon bapaknya. Bapaknya bilang, nak, kamu lagi di Jepang nih, belanja apa nih? Barusan kenapa bapak dapat tagihan $600.000? Kemana duit tuh buat bayar apa? Nah, kemungkinan kartu kredit yang dicuri sama si Granny itu kartu kredit bapak ya, makanya bapaknya tahu. Adikku parah, diambilnya kartu kredit aku, kata Jericho kan. Nah, nggak lama setelah ketahuan mencuri ini, Cody pun langsung mengajak adiknya balik ke Amerika buat malu kok ya, kata gitu. Muntap lah abangnya, udah aku baik-baikin kok, ngapa kok ngelunjak kayak gini buat malu aku depan kawan aku gitu kan. Cody pun melaporkan juga kasus pencurian itu ke bapak mereka, ke si Chad. Mendengar itu makin marah besar lagi lah si Chad sama Toh. Dia marahi si Granny ini habis-habisan. Wah, anak gak tahu diri kok ya, mau bikin malu keluarga gitu kan. Sehingga si Granny pun mungkin juga sakit hati kali dengar kata bapaknya, memang kok juga yang salah kok Gran. Si Granny pun memutuskan untuk pergi dari rumah tuh, Wak. Tapi macam yang aku bilang tadi, Granny ini kan gak punya apa benda kan, Wak. Dia gak punya uang, sehingga dia tidak mungkin pergi terlalu jauh dari rumahnya. Dan ternyata betul, Wak, malam itu dia cuma pergi ke rumah tantenya, namanya Tante Donna. Sampai di rumah Tante Donna, Granny minta izin, "Tante, aku tinggal di sini aja lah beberapa waktu ya, aku lagi selek sama bapak mama aku," katanya gitu. Iyalah nak, nggak apa-apa, keponakan dia kan, diizinkan lah tuh sama Tante Donna. Dah lah kan. Nah, selama tinggal di rumah Tante Donna si Granny ini juga belum tobat, Wak, dari kebiasaan buruknya tuh. Setiap malam dia selalu begadang demi menonton live streamingnya si Lepi ini lagi. Dan hal ini juga terjadi terus menerus sampai akhirnya beberapa hari kemudian Tante Donna dibuat terkejut lagi gara-gara apa? Ada tagihan sejumlah $150.000 dari kartu kreditnya. Kartu kredit Tante Donna. Kok bisa ada tagihan sebanyak ini? Astagfirullah, aku gak pernah belanja semahal ini loh. Aku gak ada beli barang-barang mewah, kata Tante Donna kan. Nah, karena penasaran, Tante Donna cari tahu lah. Nah, sampailah akhirnya dia menemukan sebuah fakta yang mencengangkan, di mana Tante Donna mendapati bahwa kartu kredit miliknya sudah dibobol sama keponakannya sendiri, si Gran. Oh, di situ langsung telepon si Chad. "Woi Chad, anak gue nih kurang ajar nih. Udah ku kasih tumpang di sini, makan tidurnya ku tanggung di sini. Dicurinya kartu kredit aku. Ku laporin anakku ke kantor polisi ya, biar dia kapok," kata si Tante Donna. Nah, dengar ancaman mau lapor ke kantor polisi nih, Chad mohon-mohon lah, "Kak, tolonglah Kak, janganlah lapor ke polisi anakku nak, biar aku lah yang tanggung jawab, ku bayarlah itu utangnya," katanya. Mendengar permintaan dari si Chad, Tante Donna pun luluh, Wak. Dia pun mengurungkan niatnya untuk memasukkan si Gran ini ke kantor polisi kan, dibalikkan lagi ke rumah si Chad. Nah, di sisi lain, setelah si Gran ini ketahuan mencuri untuk kesekian kalinya, keluarga Amato pun memutuskan untuk mencari tahu ini apa nih yang bikin si Gran ini suka mencuri akhir-akhir ini. Buat apa duitnya sama dia? Nengok ada beli-beli barang-barang mewah enggak juga loh. Ini buat apa nih duitnya ya kan? Akhirnya mereka diam-diam menyelidikinya lah, Wak. Hingga akhirnya mereka pun tahu bahwa Gran kecanduan bermain internet ya kan. Mereka juga tahu bahwa si Gran ini terobsesi dengan seorang cewek di situ-situ tuh namanya Sylvie. Tahu semua akhirnya orang tuanya, Wak. Nah, khawatir kecanduannya ini menjadi makin parah, keluarganya Gran pun akhirnya sepakat untuk mengirim dia ke sebuah pusat rehabilitasi yang memang biasa mengatasi kecanduan. "Masuk kau sana ya, biar diobati kau," gitu. Dah bentar pula, Wak, dalam tuh cuman sekitar 2 minggu aja lah. Selang 2 minggu kemudian program rehabilitasi itu selesai, baliklah ke rumah lagi si Gran. Nyampe di rumah, Gran tahu kalau ternyata Chad bapaknya sudah menyita handphonenya, komputernya juga. "Kalau kau masih mau tinggal di sini, Gran, jangan pernah lagi nonton website tuh kan. Lupakan si Sylvie itu. Jalani hidupmu selayaknya orang normal," kata bapaknya. "Iya Pak, aku janji Pak, aku gak bakal ngubungin si Sylvie lagi," kata si Gran. Mau tobat lah dia di situ kan, Pak. Nah, sehari 2 hari berlalu, Gran memang menepati janjinya. Dia nggak pernah lagi buka situs tidak senonoh itu kan, Wak, apalagi ngubungin Sylvie, udah nggak pernah. Bahkan di titik ini, Wak, hubungan Gran dan juga keluarganya juga sudah mulai membaik nih, ya kan, udah enak nih. Tapi sayangnya itu juga nggak bertahan lama, karena selang beberapa hari kemudian, Wak, disinilah ada peristiwa tragis yang akhirnya menimpa seluruh keluarga Amato. Masuk di hari kejadian, ya Allah, geram aku. Nah, jadi Wak, pada hari itu, tepatnya tanggal 25 Februari 2019, kepolisian Orlando pun mendapatkan laporan dari salah satu rekan kerjanya Cody, abangnya si Gran yang baik kali itu, yang mengatakan bahwa, "Bapak, hari ini saya punya teman namanya Cody, dia nggak masuk kerja dan dia sulit dihubungi. Saya takut ada terjadi apa-apa, bisa tolong dicek Pak," kata kawannya. Dan akhirnya setelah mendapatkan laporan itu, polisi pun langsung lah meluncur ke rumahnya Cody, which is rumahnya orang tuanya si Gran ini juga kan. Nah, sesampainya di sana, Wak, mereka pun dibuat curiga karena
semua jendela di rumah itu ditutupin kertas koran dari dalam, sehingga mereka nggak bisa ngintip nih dari luar. Semua tuh ditutup pakai apa kan, koran. Dipencet-pencet bel, panggil Cody, nggak ada juga yang nyaut dari dalam. Khawatir terjadi sesuatu di sana, polisi pun akhirnya mendobrak paksa pintu garasinya rumah Cody. Dan setelah pintu itu dibuka, wah, betapa terkejutnya para polisi ini ketika di sana mereka menemukan tubuhnya Cody tergeletak di lantai dalam kondisi bersimbah darah. Mati si Cody di situ, Wak. Dan polisi juga melihat ada bekas tembakan pistol di perutnya si Cody. Melihat temuan itu makin curiga polisi lanjut lagi geledah rumah, kan masuklah ke dalam rumah buat mencari petunjuk selanjutnya. Nah, pas baru aja nginjak area dapurnya, kan dari garasi area dapur dekat tuh, polisi kembali dibuat kaget lagi setelah dia melihat Chad Amato, bapak mereka, tewas juga di sana dengan 2 luka tembak di bagian kepala. Gak sampai di situ aja, Wak. Selain menemukan Chad sama si Cody, polisi juga menemukan jasad sang ibu Margaret yang tewas tertembak di atas meja kerjanya. Mati 3-3. Di sini polisi sudah menemukan 3 mayat keluarga Amato yang sama-sama tewas akibat tertembak pistol. Dan kesamaan itu semua membuat polisi menduga bahwa ketiga mayat ini merupakan korban pembunuhan. Ya. Nah, tapi Wak, tidak lama dari situ polisi pun menemukan sebuah surat wasiat nih yang ditandatangani sama si abang Cody. Di mana dalam surat itu Cody menulis, "Maafkan aku yang akan bertanggung jawab atas semua yang terjadi." Ya. Surat itu tuh terdengar seperti surat wasiat yang ditulis oleh seseorang yang sengaja mau menghilangkan nyawanya sendiri, Wak. Dan surat itu pula yang akhirnya membuat polisi menduga apa? Menduga bahwa Cody lah yang sudah menghabisi nyawanya Margaret sama Chad orang tuanya. Nah, terus karena takut ditangkap polisi, dia pun menghilangkan nyawanya sendiri, kayak gitu. Percaya kalian? Enggak lah, ya kan? Dan benar, Wak, dugaan itu pun segera ditepis sama polisi karena setelah mereka menyadari bahwa ada nih salah satu anggota keluarga Amato, yaitu Grant, keberadaannya nggak diketahui nih, alias dia menghilang. Nah, menghilangnya Grant Amato secara misterius ini, Wak, membuat polisi menyimpan rasa curiga lah di situ. Dan kecurigaan itu juga menjadi semakin besar lagi setelah mereka atau polisi ini menemukan fakta bahwa selama ini Grant Amato memang sering berbuat kekacauan di keluarganya. Dia sering curi uang, kecanduan website tidak senonoh, sering berbohong dan lain sebagainya. Ya, tahu nih latar belakangnya si Grant. Nah, berdasarkan fakta itu, Wak, polisi pun langsung mencari keberadaan Grant Amato untuk ditanya-tanyai tentang kematian keluarganya. Selang 1 hari kemudian, Wak, mereka pun akhirnya berhasil menemukan Grant Amato yang sedang bersembunyi di sebuah hotel di kawasan Orange County, Florida. Polisi pun segera langsung membawa Grant ke kantor polisi buat diinterogasi nih, Wak. Pas interogasi ini berlangsung, Wak, polisi mengajukan sebuah pertanyaan yang cukup cerdas menurut aku. Jadi nggak langsung diberondongin yang banyak pertanyaan. Pertanyaan pertama mereka apa? Grant, kamu tahu nggak apa yang sudah terjadi sama keluargamu? Tanya polisi. Itu pertanyaan polisi, Wak, ya. Tuh Grant jawab kayak gini. Nggak tahu, Pak. Pokoknya pas aku pergi mereka semua masih hidup. Itu katanya. Loh. Kok kamu tahu mereka sudah tidak hidup? Jadi kamu tahu keluargamu sudah meninggal. Padahal kami belum bilang apa-apa loh ini. Itu kata polisi. Ya, tiba-tiba dia bilang, aku tinggalin dia tapi mereka tetap hidup kok. Ngapa pula itu yang aku bilang. Apa ini kata polisi. Langsung pucat pasi si Grant di situ. Nah, di sisi lain polisi pun langsung berkesimpulan bahwa memang betul Grant adalah pelaku penghilangan nyawa keluarganya sendiri, Wak. Akhirnya tanpa berlama-lama lagi, polisi pun langsung menetapkan Grant Amato sebagai tersangka. Dan walaupun sebenarnya di sini Grant tuh belum mau ngaku ya kalau dia pelakunya, tapi di sini polisi tetap menjadikan Grant sebagai tersangka utama berdasarkan rekam jejak kasus kriminalnya, macam dia suka mencuri dan lain sebagainya tadi. Langsung ditetapkan dia. Hari demi hari pun berganti hingga akhirnya pada bulan Juli tahun 2019 persidangan atas kematian keluarga Amato pun digelar, Wak. Selama sidang berlangsung, jaksa penuntut umum pun membeberkan 2 bukti penting yang semakin membenarkan bahwa si Grant ini bersalah. Yang pertama, jaksa mendapati bahwa surat wasiat yang ditandatangani oleh Cody yang ditemukan sama polisi tadi merupakan surat wasiat palsu. Berdasarkan pemeriksaan forensik, Wak, surat itu ternyata ditulis sama si Grant. Jaksa menduga bahwa si Grant ini sengaja membuat skenario seolah-olah Cody lah pelaku dari tragedi berdarah itu. Tega deh kan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, tim forensik juga menemukan bahwa setelah Chad meninggal dunia, sidik jarinya sempat dipakai Grant untuk membuka iPhone miliknya. Dan setelah iPhone-nya si Chad ini berhasil diakses, kalian tahu si Grant mengirim sejumlah uang dari rekeningnya si Chad bapaknya tuh ke rekeningnya sendiri. Diambilnya duit bapaknya tuh. Dipakainya buat apa, Wak? Buat apa setelah dia bunuh sama mak bapaknya tuh dipakai buat apa? Buat live streaming lagi. Live streaming si Sylvie.
Ya Allah, aku yang nyesek. Dan selain itu, jaksa penuntut umum juga mengatakan bahwa motif Grand Amato menghilangkan nyawa keluarganya adalah karena dia ini kesal dilarang berkomunikasi dengan si Sylvie. Grand ini merasa keluarganya tuh menjadi penghalang bagi hubungan dia berdua tuh, penghalang dia dan Sylvie, yang si Sylvie pun nggak pernah ketemu sama dia secara langsung. Udah nggak bisa aku berkata-kata, aduh tuh mak bapak kau loh. Grand, astagfirullah. Abangnya tuh aku kasihan si Cody tuh. Dan ya sudah, berdasarkan bukti-bukti tersebut, akhirnya juri pun sepakat memvonis Grand dengan hukuman penjara seumur hidup. Dan sehingga sampai dengan hari ini, Wak, Grand Amato masih hidup. Dia sudah mendekam di penjara karena seumur hidup. Itu macam mana penyesalan kau ya, Grand? Tobatlah, Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang Grand Amato yang nggak tahu dirinya, yang tega kali ngabisin nyawa keluarga sendiri karena obsesi sama wanita dari situs tidak senonoh. Kesal nggak kalian? Kalian tahu sendiri kan, bapaknya, mamanya, abangnya si Cody ini baik kali, sayang kali sama si Grand kan. Tapi, kenapa kok sia-siakan Grand, malah dilakukannya aksi sadis kayak gitu tuh. Yang nyesal siapa? Dia pastinya. Si Sylvie yang dapat uang tuh apa? Dia lanjut bekerja. Tidak peduli lah dia sama kau, Grand. Kasihan kali kau. Dia yang makin kaya, kau yang kehilangan keluargamu. Kalau bisa aku ketemu sama si Grand tuh, ngapa bodoh kali kau, pengen ku gitu kan dia. Dari kasus ini tuh aku jadi ingat juga sebuah ungkapan bahwa memang pornografi itu berbahaya juga loh, Wak, seperti narkoboy. Pornografi ini bisa membuat para pengaksesnya kecanduan dan jadi ngerusak otak gitu loh. Persis seperti apa yang dia alami sama si Grand nih. Dia nggak bisa mikir, Wak, mana yang benar, mana yang salah. Makanya itulah kita perbanyak lagi nonton yang baik-baik aja lah, Wak, ya. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal buruk kayak gini, amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.